gue lagi nggak ada kerjaan, terus gue iseng-iseng nulis cerita pendek karena gue udah lama banget nggak nulis. Dan ini hasilnya cerita pendek gue bacain. Kalau ada yang mau baca sendiri langsung, linknya ada di deskripsi. Langsung aja ya, kita mulai. Judulnya Gerimis. Tokoh utama kita bernama Alfred atau sebagaimana teman-temannya memanggilnya, Kampret. Di antara pertemanan sesama cowok memang ada kecenderungan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun. Di SD dia dipanggil Alfred, di SMP dia dipanggil Kepret, baru di SMA dia dipanggil Kampret. Nama ini terbawa terus sampai sekarang saat dia sudah kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Anehnya ketika temannya berkunjung ke rumah dan bertemu orang tuanya, temannya bilang, "Kampret ada om." Bapaknya Alfred malah menjawab, "Oh ada tuh di dalam," seolah mengamini bahwa anaknya sejenis kelelawar pemakan buah. Alfred adalah sosok pria yang ketika kamu berpapasan di supermarket, kamu tidak akan pernah ingat sama sekali kamu pernah papasan dengannya. Dia adalah orang yang biasa saja, berbaur dengan keramaian, menyatu dengan oksigen. Tidak ada yang tahu bahwa dia punya bekas luka di tangan kanannya, hasil dari bermain di comberan ketika kelas 6 SD. Tidak ada yang tahu dia suka baca novel detektif. Alfred adalah tipikal orang yang tiap kali dia potong rambut, tidak ada satupun orang yang sadar sampai rambutnya panjang lagi. Assalamualaikum siswa-siswa Ibu kelas 9. Kita kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat pastinya ya, karena bersekolah itu melukis masa depan. Baik anak-anak Ibu, tadi kamu sudah mendengar atau menonton sebuah cuplikan cerita pendek dengan judul Gerimis yang ditulis oleh seorang komika atau penulis terkenal di Indonesia, Raditya Dika. Tapi segitu dulu ya, nanti lebih lengkapnya bisa kita carikan. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kamu memahami unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek. Dari cuplikan Raditya Dika tadi, kita sudah menemukan salah satu atau beberapa unsur dari cerita pendek, yakni unsur-unsur intrinsik. Sebelum kita masuk ke materi unsur-unsur intrinsik, kamu harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah cerita yang bisa dibaca sekali duduk. Artinya, kita tidak perlu berhari-hari untuk menyelesaikan cerita tersebut. Baik, kita masuk ke bagian ciri-ciri dari cerita pendek. Pertama, dia dibaca sekali duduk. Yang kedua, jumlah kata itu dari 500 kata sampai 10.000 kata. Tokoh atau penokohannya itu disampaikan secara singkat saja. Kemudian, konfliknya juga hanya satu konflik. Makanya dia bisa diselesaikan sekali duduk saja tanpa harus berlama-lama seperti membaca novel yang membutuhkan waktu berhari-hari. Sampai di sini kamu bisa memahami tentang cerita pendek dengan ciri-ciri dan pengertiannya. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita masuk ke materi berikutnya, yakni unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama, pasti ada namanya tema. Tema merupakan pokok atau hal yang mendasari cerita tersebut. Bercerita tentang apa cerpen tersebut? Nah, itu adalah jawaban atas tema. Tema berbeda dengan judul. Judul adalah bagian kepala yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Raditya Dika tadi menulis sebuah cerpen dengan judul Gerimis. Itu bukan sebuah tema, yakni hanya sebuah judul. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Penulis itu memiliki tujuan atau maksud, baik yang dituliskan secara tertulis ataupun tersirat. Berikutnya ada tokoh penokohan. Tokoh adalah pemeran atau yang diceritakan di sana, sedangkan penokohan adalah menghidupkan tokoh tersebut sehingga dia memiliki karakter, watak, atau etika tertentu. Kemudian ada alur
atau plot. Alur atau plot adalah rentetan atau jalinan cerita. Berkisah dari awal hingga akhir cerita. Itu namanya alur. Kemudian memiliki sudut pandang. Sudut pandang artinya posisi pengarang. Posisi pengarang itu berada di mana? Apakah dia menceritakan orang lain atau dia termasuk dalam cerita tersebut? Jadi, sudut pandang itu hanya ada dua. Pertama, sudut pandang orang pertama, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada latar atau setting. Latar atau setting ini ada tiga. Yang pertama, latar waktu. Yang kedua, latar suasana. Dan yang ketiga, latar tempat. Yang sering kita temui itu latar, tempat, dan waktu. Dan berikutnya ada yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah bagian dari cara penulis dalam menulis. Penulis Raditya Dika akan berbeda dengan penulis yang bernama Novalina Sugri. Ya, siapa itu Ibu ya? Oke. Nah, itu dulu ya Nanda untuk materi kita hari ini, memahami unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Dengan memahami unsur-unsur intrinsik tersebut, tentunya kamu sudah bisa menemukan unsur intrinsik apa yang ada di cuplikan sebelum ini. Video dari cuplikan Raditya Dika dengan judul Gerimis Cerita Pendek. Tetap semangat bersekolah melukis masa depan.